Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sawfihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita cintai guru kita semua, Al-Mukarram Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jufri, kita doakan beliau dan keluarganya semoga oleh Allah selalu dianugerahi sehat walafiat, jawhiratan au kanat batinah fi taatillah wa fi taati Rasulillah, dan selalu dibarokahkan. Amin. Juga yang kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Supandi beserta keluarga, kita doakan pula semoga beliau dan keluarganya oleh Allah dikaruniai umur yang barokah, umur yang selalu digunakan untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, selalu disehatkan zahir batinnya, dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan dari berbagai macam hal-hal yang buruk. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Haji Oman, para asatidz, para tokoh agama, bil khusus yang barusan menyampaikan tausiah, Al-Mukarram Ustadz Ghazali, ini namanya luar biasa bagus nih. Nggak pakai Imam Ghazali. Tapi jangan diganti, jangan Gonzales ya. Kita doakan seluruh guru-guru kita, para kiai kita, para ajengan kita, para asatidz kita, para sesepuh kita, para dermawan yang ada di kampung ini khususnya, semoga selalu disehatkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, para pemuda, jamaah sekalian, mohon maaf ya, saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun kendati pun demikian, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia yang fana, yang bersifat sementara, untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, masih diberi nikmat sehat walafiat zahir dan batin, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, sehingga pada kesempatan malam ini, malam Rabu, memasuki malam tanggal 18 di bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumah kediaman Al-Mukarram Bapak Ustadz Supandi, dalam rangka yaitu beliau, istri beliau melaksanakan najal. Itu tujuan inti acara malam ini, melaksanakan najal. Alhamdulillah pada malam ini
ngajar dari istri beliau dilaksanakan. Selain melaksanakan ngajar juga oleh karena sekarang masih bulan Rajab, bulan diisrokan dan dimirajkannya Paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga beliau sekaligus niat memperingati merayakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga niat-niat baik beliau dan apapun yang telah beliau korbankan, yang telah beliau keluarkan, apapun, semoga semuanya menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau oleh Allah diberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga mengamalkan, mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, di hari kiamat mendapatkan syafaatul utimah dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin, bersama rombongan orang-orang yang nantinya akan dijadikan ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya berterima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Pandi yang telah berdoa memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar malam ini dan malam besok tidak diturunkan hujan. Kalau malam Jumat gimana? Nggak apa-apa. Iya, alhamdulillah. Ya saya ini nggak hujan aja, saya di depan mau jatuh, terpleset, karena ada yang becek jalannya. Apalagi kalau turun hujan, mungkin bukan jatuh lagi, terbang kali ya. Saya terima kasih kepada guru kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada 3 macam perintah Allah. Antara perintah yang satu dengan perintah yang lainnya saling berkaitan, saling berhubungan erat, tidak bisa dipisahkan, dan tidak boleh hanya dikerjakan salah satunya saja, tapi dua-duanya wajib dikerjakan. Karena apabila dikerjakan salah satunya saja, maka yang dikerjakan akan ditolak oleh Allah, menjadi sia-sia, tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada maknanya. Adapun 3 macam perintah Allah tersebut yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, tidak boleh dipisahkan, dua-duanya wajib dilaksanakan. Pertama, perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah 4 An-Nisa juz 4 ayat 59. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Kata Allah dalam ayat ini, hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umpama kita hanya taat kepada Allah saja dan tidak taat kepada Rasulullah, maka ketaatan kita kepada Allah akan ditolak oleh Allah. Atau sebaliknya, kita hanya taat kepada Rasulullah tapi tidak taat kepada Allah, berbuat durhaka kepada Allah, maka ketaatan kita sehebat apapun kepada Rasulullah akan ditolak oleh Allah. Jadi dua-duanya wajib dilaksanakan. Atii'ullaha wa atii'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Sebenarnya kalau kita mentaati segala perintah beliau,
Itu artinya kita mentaati perintah Allah. Betul apa betul? Karena kita yakin apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah itu pasti adalah perintah Allah. Rasulullah tidak mungkin memerintahkan sesuatu kepada umatnya tanpa wahyu dari Allah, tanpa perintah dari Allah. Maka kita yakin ketika kita melaksanakan perintah Rasulullah, itu artinya kita juga melaksanakan perintah Allah. Artinya orang yang taat kepada Rasulullah berarti dia taat kepada Allah, dan orang yang durhaka kepada Rasulullah berarti dia durhaka kepada Allah. Sebagaimana diterangkan dalam hadis, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallaha. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, membangkang kepadaku, maka sungguh ia telah berbuat durhaka kepada Allah. Dan sebaliknya, kalau umpama kita hanya taat kepada Rasulullah, durhaka kepada Rasulullah, maka ketaatan kita kepada Rasulullah ditolak oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga apapun yang dilarang oleh Rasulullah itu adalah merupakan larangan Allah. Kita yakin tidaklah semata-mata beliau melarang sesuatu dari kita, melainkan itu berdasarkan wahyu Allah, atas wahyu Allah, atas petunjuk dari Allah. Karena segala ucapan beliau, perilaku beliau, sepak terjang beliau, tingkah pola beliau, tindak tanduk beliau, apapun yang beliau lakukan, apapun yang beliau sabdakan, itu tidak keluar dari wahyu Allah. Ucapan-ucapan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, semuanya berdasarkan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada beliau. Sebagaimana Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tiadalah Rasulullah berkata, berucap, bersabda, berbicara berdasarkan kemauan hawa nafsunya. Tidak. Apapun yang beliau ucapkan, apapun yang beliau lakukan, itu berdasarkan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada beliau. Maka yakin dengan mengikuti akhlak beliau, dengan mencontoh akhlak beliau, dengan melaksanakan perintah-perintah beliau, dengan menjauhi apa yang dilarang oleh beliau, yakin kita sebenarnya disadari ataupun tidak disadari, kita telah mengikuti ajaran Al-Quran. Karena Rasulullah itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ketika ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Rasulullah, wa makhluquhu ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah wahai Aisyah? Siti Aisyah memberikan jawaban yang singkat padat, khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Ucapan-ucapan beliau, sikap beliau, semuanya adalah mencerminkan ajaran Al-Quran. Jadi kalau kita ikut beliau, kita ikut Al-Quran. Dan orang yang ikut Al-Quran pasti akan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Itu yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallaha. Man singsa saja man ata'ani anu taat ka kaula saur Kanjeng Nabi, faqad maka nyata teman-teman ata'a parantos taat eta jalma Allah ka Gusti Allah. Wa man zarang singsa saja man asani anu doraka ka kami, anu membangkang kami, membangkang Rasulullah, menentang Rasulullah, faqad asallaha maka sungguh ia telah berbuat durhaka kepada Allah. Semoga kita semua yang hadir oleh Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dari ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Teruskan bangunan seperti dia. Hah? Oh, lanjut. Lanjut apa lanjut?
Itu yang pertama. Yang kedua adalah dirikan sholat dan tunaikan zakat. Kalau kita hanya rajin mendirikan sholat, sementara kewajiban zakat kita abaikan, kita lalaikan, kewajiban zakat kita tinggalkan, tidak ditunaikan, maka sholat kita ditolak oleh Allah. Jadi orang yang rajin sholat kudu zakat, orang yang zakat kudu sholat. Nggak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya mengerjakan sholat, kemudian kita punya harta kita mencapai nisab, contoh seperti nisab emas berapa? 90 gram. Kita emas 96 gram, itu sudah mencapai satu nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, sehebat apapun kita sholat sampai tangan teguk, hidung dipakai sujud, mau diterima ke Allah. Nauzubillah min. Atau sebaliknya, kita hanya zakat rajin, zakat mah bahkan uang zakat dari jaket. Ladang zakat kita jadi maksudnya ladang zakat kita biasa juga bikin jaket keluar gitu. Kita zakat dari jaket kita. Iya. Zakat oke. Bahkan sodako siap. Pokoknya luar biasa dermawannya. Tapi nggak pernah sholat, maka zakatnya ditolak oleh Allah. Nauzubillah min. Orang yang sholat kudu zakat, orang yang zakat kudu sholat. Baik sholat 5 waktu maupun zakat, dua-duanya wajib dan dua-duanya berada dalam rukun Islam. Sholat rukun Islam yang kedua, betul? Ayo ngomong ke sana. Budak. Tahun sebab aing ngomong ke lalaunan, sebab lalaunan ngomong ngalengitan. Bahana aing ngacapuk we. Daripada aing ngacapuk ngomong belok. Aing ngaganti kan. Punten. Eta arti bahasa kudu kita. Uang aing. Aing teh bahasa urang, aing bahasa Arab anak eta teh anak. Anak. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bentar Ustaz, bentar isi dari Korea ya, Korea. Habis sholat Korea. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholata wa atuz zakat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aqimu, dirikanlah oleh kalian as-sholata, sholat yang 5 waktu, sholat yang telah diwajibkan oleh Allah. Wa'atu, dan tunaikanlah oleh kalian, keluarkanlah oleh kalian az-zakata, akan kewajiban zakat. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat, terdiri dari 114 surah, dibagi 30 juz, kemudian hurufnya kurang lebih sekitar 1.025.000 huruf, dan kalimatnya kurang lebih sekitar 734.437 kalimat. Tangkap tuh. Jadi marah aja. Kalau kita perhatikan seluruh ayat-ayat Al-Quran, baik ayat-ayat Makkiyah maupun ayat-ayat Madaniyah, itu setiap perintah sholat selalu diiringi dengan perintah zakat. Ayatnya selalu berbunyi aqimus sholat wa atuz. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Sholat saja enggak zakat, sholatnya ditolak. Zakat saja enggak sholat, zakatnya ditolak. Dua-duanya wajib. Sholat itu ibadah sifatnya mahdoh.
sifatnya pribadi. Kalau zakat itu ibadah sosial. Agama Islam ini tidak hanya memerintahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang bersifat pribadi. Sholat yang kita kerjakan tiap hari, tiap malam, sehebat apapun, serajin apapun, belum membuat Allah senang. Belum membuat Allah senang. Kalau kita nggak punya kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang hidupnya dalam kemelaratan, dalam kemiskinan, dalam penderitaan, cuek-cuek saja. Kita sholat bukan untuk Allah, betul? Kita sholat untuk kita sendiri, agar diri kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 21 Al-Ankabut juz 29 ayat 45, Allah telah berfirman, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Dirikan sholat, karena sesungguhnya sholat yang didirikan dengan benar akan dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kita diperintahkan sholat bukan untuk Allah, untuk kita sendiri, untuk keselamatan kita sendiri. Maka sholat yang kita kerjakan belum membuat Allah senang. Zikir yang kita kerjakan belum membuat Allah senang. Karena kita berzikir bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri, supaya hati kita tenang, batin tentram, jiwa damai. Allah bizikrillahi tatma'innul. Ingat, dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang, batin menjadi tentram, jiwa menjadi damai. Ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa itu adalah merupakan tangga yang paling pertama dan paling utama untuk mencapai bahagia. Buat apa uang banyak berlipat? Ya penting sih duit mah. Tapi ini ngomongnya belum selesai, baru koma. Buat apa uang banyak berlipat, rumah mewah gedung bertingkat, ya mobil banyak serba mobilan, istri cantik, bahkan jumlahnya Buat apa kalau nggak ada ketenangan hati? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, yang ternyata amalan yang membuat Allah senang itu kita berbagi. Aku matain demikian. Buka tangan, buka celana. Buka tangan. Berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Orang yang dermawan, yang suka membelanjakan hartanya dari Allah, nanti di akhirat akan dipersilakan masuk surga lebih dulu daripada orang yang haji mabrur, daripada orang yang mati syahid, daripada ulama. Artinya apa? Artinya walaupun kita bukan haji mabrur, kita malah haji mabur. Tahu nggak haji mabur? Kan ada haji mabrur, ada haji mabur. Kalau haji mabrur sampai Mekah tarak ke masjid, kuit ke Mekah rajin ke masjid. Eta haji mabrur. Lamun haji mabur, nyata mabur. Kabur wae tarak ke masjid, ke mana baru? Eta haji mabur. Artinya walaupun kita bukan haji mabrur, walaupun kita bukan orang yang mati syahid, walaupun kita bukan ulama, ada kesempatan dipersilahkan masuk surga lebih dulu dari mereka kalau kita mau membelanjakan harta di jalan Allah untuk kepentingan agama Allah, untuk pembangunan pesantren, masjid, musola, masjid taklim, madrasah, untuk kepentingan saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo dan seterusnya. Insya Allah kelak di akhirat orang yang dermawan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, bahkan dekat dengan surga. Orang yang pelit bin medit bin buntut kafiran, mereka orang tak jahe, mereka hese, namun jadi tege, itu dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia, jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Naudzubillah min. Ketika diisrokan, dimirajkan, kan setelah Rasulullah SAW beliau menerima perintah sholat secara langsung dari Allah, lalu kemudian beliau dengan dikawal oleh malaikat Jibril berkunjung mengunjungi surga dan neraka. Nah, ketika beliau mau masuk surga, beliau melihat di atas pintu surga ada tulisan anti haram dan ada bakhil. Hei surga, kata Allah, kamu haram dimasuki oleh orang yang pelit. Walau kana abidan, sekalipun dia ahli ibadah, tahajud tiap malam,
luar biasa ibadahnya. Tapi kalau pelit diharamkan masuk surga. Yuk kita selawat dulu. Zaman Nabi Musa ada kaya raya namanya Korun, tapi orangnya pelit. Zaman Nabi Musa adanya kaya raya namanya Korun, tapi orangnya pelit. Namun terlebih pelit daripada si Korun, mendengar nama Nabi tidak mau bersolawat. Selawat. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina habibina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik Ala sayyidina habibina Muhammad. Sholatan ala rubiha, sholatan ala rubiha, sholatan ala rubiha, ziyaratan syarafika wa syarafika. Allahumma salli Wa nabi rojaba wa sabana wa baligna Ramadana. Allahumma barik lana fi rojaba wa sabana wa baligna Ramadana. Nah itu yang kedua. Yang kedua, dirikan sholat, tunaikan zakat. Yang terakhir, yang ketiga, asik euy, nek geus ngomong euy. Urang teh deui dahar euy. Tadi saya ngisi acara dulu di Gardu. Begitu selesai acara langsung ke sini, langsung start ke sini, langsung meluncur. Kata si Bumi, makan dulu aku. Ntar aja makannya di situ aja. Di situ sudah disediain dengan kontak. Ayam meureun. Sebab makan itu akan terasa amat sangat nikmat apabila satu badannya sehat, dua perutnya benar-benar lapar, ya kan? Apalagi ada sate. Rasulullah tidak pernah makan kalau belum lapar banget. Udah lapar banget baru beliau makan, itu pun sedikit, nggak sampai kenyang. Jadi beliau itu al-ukul takwa, beliau makan dasarnya takwa. Ada orang mah dasarnya syahwat, nafsu kita poho macam bismillah ge, kita ulangi telang, salah nafsu orang menahanna. Masya Allah, Rasulullah nggak begitu. Jadi dan Rasulullah makan sederhana, orang kudu sederhana. Udah cukup nasi, di situ ada garam. Hari ku santai itu. Bulu itu sok. Cukup udah. Dilapar ya. Apapun makanannya tetap besok dibuang ke toilet. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, kita diperintahkan bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita wajib mensyukurinya. Dan jangan sekali-kali kita sujud kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, kok gini amat hidup. Padahal saya tiap malam tahajud, sholat berjamaah rajin, baca Quran tiap hari.
Kok hidup susah banget ya Allah, hayang nyandung gese. Masih saya nyandung. Jangan suujon. Kenapa mereka orang-orang kafir? Jangankan sholat beriman pun tidak, tapi mereka syukur hartanya, materinya luar biasa. Ayo gimana nih jadi kafir ya? Yang lu bilang men, awas hati-hati, hati-hati itu udah ada bisikan setan itu. Nah, bersyukur, apa itu syukur? Menurut para ulama, asyukru huwa syartul abdi jami'a ma an'ama Allahu alaihi ajri. Syukur itu adalah seorang hamba dia pandai mentasarufkan, menggunakan nikmat-nikmat dari Allah untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Seluruh nikmat dari Allah, nikmat mata bisa melihat, digunakan untuk melihat Al-Qur'an, nikmat hidup, nikmat lisan, nikmat telinga, nikmat perut, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat harta, nikmat istri, nikmat anak, nikmat pekerjaan, seluruhnya digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, untuk beribadah kepada Allah. Itulah syukur. Akan tetapi syukur secara global dibagi dua. Ada syukur badania, ada syukur maliyah. Ada syukur badan, ada syukur harta. Kalau syukur badan, ya badan kita dipakai ibadah, dipakai sholat, dipakai tahajud, dipakai baca Quran, itu syukur badan. Kalau syukur harta, ya harta kita dibelanjakan di jalan. Ingat firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa idza jana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu Allah memberikan peringatan kepada kamu, jika kamu benar-benar bersyukur atas nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahkan nikmat kepadamu lebih banyak lagi nanti di surga mah nikmat kurangan nambahan. Di surga di dunia kurangan. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tahun bergantian, usia bertambah, panon bikin teawas, jeri bikin budek, tonggong bikin bongkok, jalan bikin pakai miring. Tuh berkurang nikmat. Engke di surga ditambahan nikmat yang sempurna, nikmat yang tiada tara, nikmat yang tiada banding, nikmat yang agung yang mulia sudah disediakan oleh Allah di dalam surga untuk orang-orang yang beriman yang selalu bersyukur kepada Allah. Dalam hadis kursi Allah berfirman, a'datul ibadis salihin mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi basar. Aku, kata Allah, telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, untuk hamba-hambaku yang beriman beramal soleh, untuk hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku, aku telah menyediakan di dalam surga kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah tersirat di benak hati manusia. Kenikmatan itu sudah disediakan surga. Kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan nikmatnya seperti apa? Hayang ke surga? Hayang tinggal hayang panderi? Apa bareng-bareng? Bisa hayang tela mangga? Kalau iya kan nyandung. Aku dulu ngasanan sakali mah. Oh, ore. Enggak ada sore. Nah, sebab surga yang sebenarnya ada di akhirat, sedangkan pintu pertama menuju alam akhirat alam kubur. Jadi lamun hayang ka surga ayeuna silahkan masuk alam kubur heula. Carana modal heula urang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Ini dua macam perintah saling kait-mengkait, tidak bisa dipisahkan. Orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang taat beribadah kepada Allah, wajib berbuat baik kepada kedua orang tua, wajib berbakti kepada kedua orang tua. Kalau hanya taat kepada Allah, hanya bersyukur kepada Allah, hanya rajin beribadah kepada Allah, tapi kepada orang tua durhaka, menyakiti hati orang tua, maka taat kita, ibadah kita kepada Allah sia-sia, ditolak oleh Allah. Na'udzubillah min. Sia-sia tahajud kita tiap malam, sia-sia kita baca Quran tiap hari, sia-sia zikir kita, seluruh amal soleh
amal kebaikan, amal ibadah yang kita lakukan menjadi sia-sia kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Atau sebaliknya kita hanya berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua luar biasa, tapi kepada Allah kita durhaka, maka kebaktian kita, berbuat baik kita kepada orang tua kita ditolak oleh Allah. Artinya orang yang bersyukur kepada Allah wajib berbuat baik kepada orang tua, dan orang yang berbuat baik kepada orang tua wajib bersyukur kepada Allah. Dua-duanya wajib, tidak boleh hanya dikerjakan salah satunya saja. Kira-kira jelas nggak? Insya Allah. Nah yang terakhir, tadi mau terakhir, itu yang terakhir pertama. Nah sekarang yang terakhir kedua, nanti ada yang terakhir ketiga. Wah, wadahar dulu. Tenang deh, tinggal apa dulu kalimat. Memang itu jangan balik ya, macam macam tadi main teh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini oleh karena kita juga memperingati Isra Mi'raj, sedikit saja tentang Isra Mi'raj. Baik. Rasulullah bersabda, Lailatul Usriyabi ila samai ra'aitu rijalan wa nisaan yudrabuna ala rusihim fatasilu dimagum tanril azim ya wailah wa ya subura. Faqultu li Jibril alaihi salam, man haula ya Jibril? Qala alladzina yusalluna sholata fi ghairi waqtiha. Mana nanti gimana? Nah itu sabda Rasulullah. Kata Rasulullah begini, Lailatul Usriyabi ila samai, pada malam aku diisrokan, dimirotkan naik ke langit, yaitu malam tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tahun 622. Beliau diisrokan, diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian di Palestina. Kemudian beliau mi'raj, naik ke langit 1, 2, 3 sampai langit 7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai di bawah Araf, sampai hanya langsung beliau menerima perintah sholat. Nah pada malam aku diisrokan dan dimi'rajkan, ra'aitu rijalan wa nisaan yudrabuna ala rusihim fatasilu dimagumkan nahrul azim. Di sana aku, ketika aku berkunjung ke neraka, aku melihat di sana laki-laki perempuan yang jumlahnya begitu banyak tiada terhitung. Yudrabuna ala rusihim, kepala mereka sedang dipukul-pukul dengan gada. Itu gada datang sendiri mukulin kepala mereka sampai kepala mereka semuanya hancur, keluar poloknya. Oleh karena manusianya banyak, itu polok mengalir. Karena nahril azim, bagaikan sungai yang besar. Itu polok bagaikan sungai besar mengalir. Karena saking banyak itu polok yang keluar. Ya kulna ya wailah wa ya subroh, mereka kesakitan menjerit, aduhai celaka, aduhai sengsara, sakit di kepala. Masya Allah, pakai gak ada lagi. Kemudian faqultu li Jibril alaihi salam, lalu aku, kata Rasulullah, bertanya kepada malaikat Jibril. Kata Rasulullah, man haula ya Jibril? Wahai Jibril, siapa mereka yang kepalanya sedang dipukul-pukul pakai gada dan kepalanya pecah hancur, keluar poloknya mengalir bagaikan air sungai yang sangat besar? Malaikat Jibril menjawab, alladzina yusalluna sholata fi ghairi waqtiha. Itu adalah umatmu yang ketika hidup dalam dunia. Itu gambaran untuk siksaan umatmu yang ketika di dalam dunia mereka suka melalaikan sholat, mengerjakan sholat setelah waktunya habis. Sholat zuhur di waktu asar, sholat asar di waktu sholat maghrib di waktu isya, sholat isya di waktu subuh. Sholatnya selalu dikodok. Sak itu teh mengerjakan sholat masih menang siksa si komo namun untuk sholat sama sekali. Nauzubillah min. Nah yang meninggalkan sholat nanti tempat kembalinya neraka sakor. Sebagaimana diciptakan oleh Allah dalam Al-Quran, masalah kakum fi sakor. Kata malaikat, apa yang menyebabkan kamu sekarang dibakar neraka sakor, neraka yang apinya panas menyala-nyala sampai ke jantung? Kalau mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu kami ketika hidup dalamnya suka melalaikan sholat, tidak termasuk ke dalam golongan orang yang mendirikan sholat. Sholat ini sendi dasar agama yang paling mendasar, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan menyebabkan kita mati dalam keadaan kafir.
Rasulullah bersabda, "Qur'an Islam wa qa'iduddin salasun man taraka wahidatan minhunna fahuwa kafir. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah was salatul maktubah wa shaum Ramadan." Sendi dasar agama Islam yang paling mendasar ada 3. Barang siapa yang meninggalkan satu dari yang 3 tersebut, bahwa dia kafir, kata Nabi. Maka dengan sebab dia meninggalkannya, dia akan mati dalam keadaan kafir, yakni mati tidak membawa iman. Amin. Kalau kita mati nggak membawa iman, tempat kembali kita neraka untuk selama-lama. Apa yang 3 perkara tersebut? Pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Ini wajib kita pertahankan. Jangan dilepas. Makanya kita wajib membaca 2 kalimat syahadat sehari semalam 9 kali, yaitu di dalam sholat 5 waktu ketika kita melakukan tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau itu nggak dibaca, sholat kita sebanyak apapun nggak diterima oleh Allah. Itu syahadat. Nah, di luar sholat kita baca syahadat tiap hari 100 kali dalam rangka untuk memperkuat, memperkokoh, mengecas iman kita. Jadi itu imanakum, perbaharulah iman kita. Perkuatlah iman kalian, perkokohlah iman kalian, perteballah iman kalian. Oh, sahabat tanya, kaifa nujadilu imanana ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperkokoh iman kami? Rasulullah mengatakan, yaitu apa? Aksiru min qouli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian berzikir la ilaha. Di dalam 2 kalimat syahadat ada kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama, syahadat jangan dilepas. Dan kita wajib mewariskan 2 kalimat syahadat kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Wajib itu. Yang kedua, sholatul maktubah, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib. Yang ketiga, shaum Ramadan, puasa Ramadan. Ini 3-tiganya menjadi sendi dasar agama Islam yang paling dasar, yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan kecuali kalau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum agama. Kalau secara sengaja kita meninggalkannya dan hati kita menentang, matinya dalam keadaan kafir. Naudzubillah min. Yuk terakhir kita selawat. Sholli wa sallim iman Ahmad. Sholli wa sallim wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Wahai kaum muslimin, jangan tinggalkan sholat. Wahai kaum muslimin, jangan tinggalkan sholat. Sholat itu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Sholat itu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala. Semuanya selawat. Wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Siapa tinggalkan sholat, oleh Allah akan dilaknat. Di alam akhirat akan mendapat ajab, ajab yang sangat pedih dan sangat menyakitkan. Wajahnya akan dirubah menjadi wajah babi. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal
bisa. Laksanakan jangan terpaksa. Apalagi sholat subuh, laksanakan walaupun ngantuk. Apalagi sholat subuh, pahalanya besar sekali. Salli wa sallim daiman ala Muhammad, salli wa sallim daiman ala Muhammad wa ali wal arham man qad wahada wal ali wal arham man qad wahada. Takbir. Ulang. Takbir. Hari itu kene. Takbir. Sallu ala nabi. Pokoknya selama kuing ceramah anu nurutan moal nurutan. Demikian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni, ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa hidayah, ilmu yang dapat bisa menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah di bawah daun kalimat la ilaha illallah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.